Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami mahasiswa dari STKIP Singkawang yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Liliani, Saya Resi Putri Nandari, saya Ira, saya Sarasita Anissa. Kami dari kelas 4D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kurikulum pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Bapak Erdi Guna Utama, SPD MPD. Terkait tentang kurikulum pembelajaran yang digunakan di SD, yang dimana kami mengunjungi dan mewawancarai di SD Negeri 22 Singkawang Barat. rumusan masalahnya. Yang pertama, apa kurikulum yang digunakan? Yang kedua, bagaimana penerapan kurikulum 2013 di SD 22 Singkawang? Yang ketiga, apa saja kendala dalam penerapan kurikulum 2013? Yang keempat, bagaimana evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013? Yang kelima, apakah terdapat perbedaan pembelajaran pada siswa kelas tinggi dan kelas rendah? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah datang ke SD 22 Singkawang. Dalam hal ini dari pihak SD 22 Singkawang kami menerima kunjungan untuk observasi, konsultasi dan lain sebagainya. Jadi di sini ada 4 mahasiswa yang akan berkomunikasi atau mendapatkan data tentang kurikulum di SD 22. Mahasiswa yang diutus terdiri dari Ira, kemudian Liliani, Resti, dan Sarah. Jadi keempat utusan dari mahasiswa STKIP Singkawang dengan direktur utama adalah Dr. Andi Mursidi MSI. Jadi kami terima. Dengan ini kami akan uraikan tentang kurikulum yang kami pakai dari tahun 2021 yang kemarin sampai akan datang. Jadi tahun 2021-2022 kami menggunakan kurikulum K13. Jadi jumlah siswa kami 402, terdiri dari 4 agama. Agama satu yang paling terbanyak adalah agama Buddha. Yang kedua, agama Islam. Ketiga, agama Kristen Protestan. Yang keempat adalah Kristen Katolik. Jadi 4 agama yang ada di SD 22. 4 agama ini menggunakan juga kurikulum K13. Jadi 4 agama diajarkan dengan K13 dengan masing-masing gurunya. Kemudian untuk kami SD 22 Singkawang kami masuk full. Untuk tahun 2021-2022 kami masuk full dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk lulusan tahun ini jumlahnya 54 orang lulus semua. Kita berbicara tentang yang sekarang saja. Yang lalu itu datanya lain dari yang sekarang. Kemudian untuk berikutnya kami mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan permainan daerah seperti yang pada GS K3L. Itu kami pertandingkan, ikut pada pertandingan di Tridasana. Itu adalah program dari Dinas Pendidikan Kota Singkawang. Jadi kami ikut semua dengan biaya dari dana operasional sekolah SD 22. Baik, kita lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana penerapan kurikulum 2013 di SD 22 Singkawang? Oke. Untuk penerapan kurikulum di SD 22 Singkawang itu berdasarkan jenis kurikulum K13. Jadi guru menggunakan itu berdasarkan jenis yang ada. Kemudian buku panduannya pun ada.
anak di dalam K13 itu bukan terdiri dari mata pelajaran, tetapi terdiri dari tema dan subtema. Jadi dalam tema dan subtema itu mencangkup semua mata pelajaran kecuali agama, olahraga, itu terpisah. Kemudian itu di kelas 1 dan kelas 3 itu nyatu. Kelas 1, kelas 2 olahraga itu nyatu. Tetapi kelas 3, 4, dan 5 olahraga terpisah. Matematika K13 berdiri sendiri, tapi yang lain nyatu pada dalam tema dan subtema. Lanjut. Untuk yang pertanyaan nomor 3, apa saja kendala dalam penerapan kurikulum 2013 di SD ini, Bu? Oke, untuk kendalanya, untuk kendala penerapan K13 itu terutama mengenai masalah siswa. Siswa otomatis tidak bisa, istilah tidak fasih berbahasa Indonesia karena mayoritasnya Tionghoa. Jadi penerapan berbahasa Indonesia kurang. Otomatis kalau berbahasa Indonesia kurang dalam pemahaman, otomatis semua di dalam itu susah untuk menerapkan. Jadi mau tidak mau seorang guru atau semua guru harus mempelajari bahasa itu. Jadi sambil kita melaksanakan K13, sambil kita menerjemahkan dalam bahasa ibu, terutama di kelas-kelas rendah. Kalau kelas 4, 5, dan 6 mereka udah asik berbahasa Indonesia. Itu aja kendala masalah bahasa. Lanjut. Yang poin nomor 4, bagaimana evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di sekolah ini, Bu? Oke. Dalam evaluasi kami mengadakan rapat jika perlu seminggu sekali. Kami mengadakan rapat evaluasi kurikulum seminggu sekali. Kalau sebulan sekali itu sudah pasti. Kendala-kendala dihadapi anak, bagaimana itu orang tua mendukung kita. Dari luar kan orang tua mendukung, komite itu mendukung. Kemudian penerapan kurikulum di SD 22 itu apabila ada kendala, guru akan menuangkan pada rapat. Terutama lah tadi kan karena kekurang pahaman dalam berbahasa, maka menggunakan bahasa daerah dicampur dengan bahasa Indonesia, kan gitu. Jadi kendala-kendala itu biasanya didapat pada bahasa Indonesia. Ya, kendalanya pada bahasa Indonesia. Otomatis kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, otomatis di dalam penyerapan pemahaman itu tidak bisa. Nah, itu diulas kembali pada kilas balik pada rapat mingguan akhir di hari Jumat. Kami kan full day school hari Jumat dengan akhir bulan. Lanjut. Baik, Bu, untuk yang poin nomor 5, apakah terdapat perbedaan pembelajaran pada siswa kelas rendah dan kelas tinggi di sekolah ini? Oke. Untuk perbedaannya jelas nampak. Di kelas rendah itu kan kita menerapkan tema dan tematik dengan jarlistung, diperkuat jarlistung. Membaca, menulis, berhitung itu harus bisa. Kalau tidak bisa yang tidak naik otomatis. Jadi guru itu harus mengadakan, jika anak itu tidak tahu jarlistung, guru harus mengadakan remedial sebanyak 3 kali. Masih tidak bisa, orang tuanya dipanggil 3 kali. Gak mau datang orang tuanya, harus home visit. Orang home visit, para rekan mahasiswa harus buat bukunya. Di sana kita minta keterangan dari orang tua. Begitu kita datang, kita utarakan masalahnya, tanggapan kita masukkan. Jangan lupa dibubuhi oleh tanda tangan dan dokumentasi. Itu harus. Kalau tanpa tanda tangan, buku home visit atau dokumentasi, bisa dikatakan itu tidak sah. Itu bagi saya. Kalau sekolah lain saya tidak tahu. Nah, jadi untuk kelas tinggi beda. Kelas tinggi tadi kan penerapan kurikulum matematika, kemudian olahraga kan terpisah. Bahasa Inggris terpisah. Bahasa Inggris terpisah. Kalau kelas 4 sampai kelas 6 terpisah. Gurunya pun sendiri, ya. Jadi tidak campur ke tema dan subtema, ya.
Jadi penerapan kalau di kelas atas agak mudah, kalau kelas bawah kendalanya itu bahasa. Mudah di kelas atas. Ya, terima kasih saya ucapkan atas kunjungannya, saya terima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Resti Putri Wulandari dengan NIM 11308552000174. Saya merupakan anggota dari kelompok 5 dengan mata kuliah kurikulum pembelajaran di SD. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara di SD Negeri 22 Singkawang ini dengan pertanyaan yang pertama, apa kurikulum yang digunakan di SD Negeri 22 Singkawang ini? Di sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 dari tahun 2021 sampai yang akan mendatang. Dengan jumlah siswa 402, terdiri dari 4 agama, yaitu agama Buddha, yang kedua agama Islam, yang ketiga agama Kristen Protestan, dan yang keempat agama Kristen Katolik. Jadi 4 agama yang ada di SD 22 ini menggunakan kurikulum K13 dengan masing-masing guru. Untuk di sekolah 22 ini kami full masuk dari tahun 2021 sampai 2022. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk lulusan tahun ini berjumlah 54 orang dengan lulus semua. Untuk kegiatan ekstrakurikuler menggunakan permainan-permainan daerah seperti GSK 3L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saladiba Anissa dengan NIM 113085052000188. Saya dari kelompok 5 dari mata pelajaran kurikulum pembelajaran di SD. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana penerapan kurikulum 2013 di SD 22 Singkawang. Nah, berdasarkan penerapan kurikulum 2013 di SD 22 Singkawang, guru menggunakan itu berdasarkan diagnosis. Kemudian berdasarkan buku panduan juga. Nah, anak-anak di dalam kurikulum 2013 bukan terdiri dari mata pelajaran saja, tapi terdiri dari tema dan subtema. Tema dan subtema sudah merangkup semua menjadi mata pelajaran kecuali agama dan olahraga. Tetapi kelas 1 dan 2 pelajaran olahraga menjadi 1. Kelas 3, 4, dan 5 mata pelajaran olahraga terpisah. Sedangkan matematika dari K13 itu berdiri sendiri. Tapi mata pelajaran yang lain menyatu dengan tema dan subtema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira dengan NIM 113005200096. Saya dari Prodi PGSD 4E dengan mata kuliah kurikulum pembelajaran di SD, dosen pengampu Erdi Guna Utama. Baiklah, saya Ira akan membahas rumusan masalah nomor 3, yaitu apa saja kendala dalam penerapan kurikulum 2013 di SDN 22 Singkawang Barat ini. Untuk kendala penerapan kurikulum K13 ini terutama mengenai masalah siswa, di mana siswa masih kurang fasih dalam berbahasa Indonesia saat proses pembelajaran berlangsung, dikarenakan mayoritas siswa di sekolah tersebut ialah Tionghoa. Jadi, guru dituntut untuk bisa berbahasa ibu atau berbahasa daerah atau bahasa Tionghoa agar para siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Sesuai dengan pembahasan yang di poin nomor 3, kendala yang dialami guru dalam penerapan kurikulum 2013 di SD 22 Singkawang Barat, yaitu masalah siswanya yang kurang fasih dalam berbahasa Indonesia. Jadi di situ guru dituntut untuk bisa berbahasa daerah atau bahasa Tionghoa
menyesuaikan siswa-siswanya agar siswanya mudah mengerti apa yang telah gurunya sampaikan. Baiklah, saya Ira akan membahas rumusan masalah nomor 4, yaitu bagaimana evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di SDN 22 Singkawang Barat ini. Jadi, setiap guru melaksanakan kegiatan rapat per minggunya yang dilaksanakan pada hari Jumat dan setiap sebulan sekali yang dilaksanakan pada akhir bulan, yang membahas mengenai apa saja kendala-kendala yang dialami peserta didik tentang penerapan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liliani dengan NIM 11308505200109 akan melanjutkan pertanyaan nomor 5 dan pembahasannya, yaitu apakah terdapat perbedaan pembelajaran antara kelas tinggi dan kelas rendah di SDN 22 Singkawang Barat ini? Jawabannya tentu terdapat perbedaan pembelajaran antara kelas tinggi dan kelas rendah, di mana kelas rendah menerapkan tema dan tematik dengan membaca, menulis, dan menghitung. Jika siswa tidak bisa, maka tidak akan naik kelas, sehingga guru melakukan remedial sebanyak 3 kali. Jika siswa masih tidak bisa, maka akan dipanggil orang tuanya untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Sedangkan pada kelas tinggi yang pembelajaran bahasa Inggris, matematika, dan olahraga itu terpisah dari tema dan subtema. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulannya ialah di SDN 22 Singkawang ini menggunakan kurikulum 2013, di mana hambatannya ialah masih banyak siswa dan siswi masih menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa ibunya ketimbang bahasa Indonesia. Dengan begitu, guru-guru di sini mempunyai tantangan untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang lebih fasih kepada siswanya. Untuk perbedaan antara pembelajaran di kelas tinggi dan kelas rendah, ya jelas ada perbedaan untuk penerapan pembelajaran kurikulum 2013 di kelas tinggi dan kelas rendah. Sekian.